Pembicara Netpi kita kali ini adalah Handri Wiguna, seorang pria yang berasal dari kota Bandung. Ia berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh secara ekonomi dan kehilangan tempat tinggal di awal masa perkuliahannya. Semasa kuliah, banyak pekerjaan yang sekaligus dijalaninya di kota Bandung, yaitu bekerja sebagai marketing freelance, menjadi guru les privat, pembina ekstrakurikuler, dan berjualan serabutan. Tetapi hidupnya tidak banyak berubah, karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Handri bertemu dengan bisnis Tiens. Setelah mengenal Tiens, Handri juga memanfaatkan waktu luangnya yang sangat terbatas dengan menjalankan berbagai pekerjaan tersebut di siang hari dan menjalankan bisnis Tiens di malam hari. Dengan memanfaatkan alat bantu berupa pertemuan-pertemuan yang ada di bisnis Tiens, akhirnya bisnisnya bertumbuh pesat. Saat ini Handri Wiguna telah menerima spesial cash reward card, yacht, plan, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Bapak Handri Wiguna. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Nama saya Handri Wiguna, saya dilahirkan di kota Bandung. Saya dilahirkan di sebuah keluarga biasa Bapak Ibu. Ya, saya anak ke-9 dari 9 bersaudara. Saya menikmati cukup banyak kasih sayang dari orang tua dan dari kakak saya. Dan saya juga menikmati pendidikan seperti pada umumnya. Jadi mulai pendidikan formal dari TK, dari SD, kalau sekarang mungkin kelas 7, kelas 8 dan seterusnya ya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu bahwa di waktu SD, ya, waktu SD itu saya dapat bisa dibilang dapat tantangan. Saya bukan siswa yang berprestasi. Maksud saya bercerita seperti ini adalah supaya teman-teman semua membandingkan gitu ya. Karena banyak orang yang berpikir, oh kalau mau jadi orang yang berhasil dia harus datang dari keluarga yang seperti apa misalkan gitu. Oh kalau mau jadi orang yang sukses berarti orang tersebut orang harus istimewa, punya kemampuan dan lain sebagainya. Maksud saya bercerita supaya teman-teman bisa membuat sebuah komparasi. Kira-kira dengan apa yang hari ini teman-teman rasakan dengan diri teman-teman sendiri, apakah teman-teman bisa berhasil? Ya. Nah Bapak Ibu, saya biasa-biasa aja, saya bukan orang yang pintar dari segi akademis. Saya nggak pernah bisa masuk ranking. Tapi waktu kelas 5, ya waktu kelas 5, itu saya dikasih tantangan sama kakak saya. Keluarga kami itu senang bulu tangkis Bapak Ibu. Ya, senang main bulu tangkis, mulai dari ayah saya, mulai dari kakak-kakak saya, semuanya senang main badminton. Dan karena lingkungan saya memang pada suka badminton, akhirnya saya juga saya jadi senang badminton. Ya tanpa disadari mungkin dari sejak kecil saya belajar tentang pengaruh dari sebuah lingkungan ya Bapak Ibu ya. Nah saya juga jadi senang main badminton, tapi yang membuat saya sedih itu kakak-kakak saya, orang tua saya itu pakai raketnya yang bagus-bagus. Sementara raket saya itu saya dibeliin raket harganya 2.500 Bapak Ibu. Jadi benar-benar nggak ada merek sama sekali. Saya begitu ngelihat juga sebenarnya dari awal udah sedih gitu ya. Kalau dibeliin cuma yang kayak gini. Tapi ya mungkin karena saya memang belum terlalu mahir jadi ya udahlah. Tapi saat itu Bapak Ibu saat kelas 5 SD itu kakak saya laki-laki yang paling tua itu melempar sebuah tantangan. Mungkin kakak saya itu ngelihat kayaknya ini si bungsu ini harus ada rangsangan gitu. Harus dirangsang. Karena kalau nggak ada rangsangan kayaknya kalau nggak ada tujuan kayaknya ya belajar juga gitu-gitu aja. Makanya nggak pernah bisa masuk ranking Bapak Ibu. Akhirnya kakak saya menangkap apa yang saya mau. Saya kan pengen banget punya raket yang bagus Bapak Ibu. Kalau zaman jadul dulu Bapak Ibu. Ngomong-ngomong saya udah 42 tahun. Ada namanya Carbonex. Itu raket ya keren lah. Jawaranya raket zaman dulu lah. Saya pengen banget itu dan kakak saya tahu, sadar itu. Dia bilang gini, kalau kamu bisa ranking 1, nanti kakak belikan Carbonex katanya gitu. Saya semangat banget Bapak Ibu. Yang awalnya benar-benar gak punya tujuan tuh, belajar juga ya, belajar gitu ya. Pulang sekolah. Ya hampir setiap hari saya pasti ada yang ketinggalan. Waktu SD tuh, hampir tiap hari pasti ada yang ketinggalan. Karena saya memang gak terlalu mentingin pelajaran gitu sebenarnya ya. Tapi karena ada satu rangsangan, satu tujuan yang dibuat oleh kakak saya. Kalau kamu ranking 1, saya kasih raket Carbonex 8 waktu itu. Terus terang itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Karena saya nggak pernah masuk ranking. Tapi di situ
karena saya ngerasa, aduh saya Carbonex ini saya harus dapat, saya pengen dapat gitu. Raket 2.500 ini raket terkutuk saya pikir gitu ya. saya harus punya raket yang lebih bagus gitu. Nah akhirnya saya jadi benar-benar ya istilahnya kalau orang dewasa itu berjuang gitu loh di pelajaran Bapak Ibu. Yang biasanya nggak suka belajar jadi belajar. Sampai akhirnya saking ngebetnya saya dengan apa yang saya mau. Setiap kali mau ujian itu saya pasti jatuh sakit. Makanya di keluarga besar kami itu almarhum mama saya itu benar-benar khawatir kalau saya udah mulai jadwal masuk ujian. Karena saya pasti jatuh sakit. Demam lah apalah karena mungkin stres juga ya karena saking pengennya tapi saya tahu kemampuan saya sendiri gitu. Akhirnya ya saya teruskan Bapak Ibu, saya belajar dan akhirnya waktu kelas 5 itu saya berhasil menembus ranking pertama. Saya masuk ranking 1 di kelas 5 SD Bapak Ibu. Untuk pertama kalinya saya masuk ranking 1, saya dapat Carbonex 8 dan itu juga adalah yang terakhir kalinya saya ranking Bapak Ibu. Oh iya. Nah itu waktu SD, jadi saya terbiasa untuk belajar tentang kengototan untuk mendapatkan sesuatu. SMP saya nggak ada sesuatu yang istimewa. Masuk SMA, saya masuk ke satu SMA yang cukup bonafit di Kota Bandung. Dan di situ saya masalahnya gaul sama lingkungan yang cukup berpengaruh untuk membuat saya jadi makin benci sama sekolah Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita lebih banyak menghabiskan waktu di tempat biliar dibandingkan sekolah. Ya, dengan berbagai alasan. Ada sampai teman saya itu dia sengaja jualan surat dokter Bapak Ibu. Iya, dia bisnis surat dokter waktu SMA. Jadi kan kalau sakit kan harus ada surat dokter ya. Nah dia sengaja bisnis itu gitu. Jadi kita beli sama dia. Meskipun akhirnya di kelas 3 dia ketangkep juga sih. Ya sama kepala sekolah dan diskor tanpa batas Bapak Ibu ya. Akhirnya saya bisa lulus. Waktu lulus juga saya nggak ada foto kelulusan. Karena waktu pas di foto saya lagi ngerokok di depan. Ya, nah saya nggak punya kenangan Bapak Ibu ya. Nggak punya kenangan foto SMA. Nah kemudian saya masuk ke salah satu universitas yang cukup bonafit juga di Kota Bandung ya. Dan karena ayah saya, ibu saya, papa mama saya itu seorang pedagang, ya usahanya juga cukup oke. Kemudian akhirnya saya berhasil masuk ke kuliah, Bapak Ibu. Pada saat di tempat kuliah, semester pertama itu terjadi sesuatu dengan usahanya bapak saya. Jadi keluarga kami memang diizinkan untuk mengalami satu kebangkrutan total, Bapak Ibu, sehingga kami harus keluar dari rumah tempat kami tinggal. Tapi pada saat waktu keluarga kami bangkrut, di situ ya saya belajar satu hal. Akhirnya di situ saya belajar untuk saya harus mencari pemasukan. Saya harus cari penghasilan sambil kuliah. Nah pada saat itu saya menjadi seorang guru les. Karena saya pikir saya nggak tahu keahlian saya apa gitu. Saya nggak tahu bahkan sukanya saya tuh apa saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Nah kenapa? Karena saya berpikir aduh ya saya pengen meringankan beban dari orang tua saya. Bapak Ibu sejak keluarga kami jatuh. Almarhum papa dan mama saya itu jatuh di usia lebih dari 60 tahun. Ya, rambutnya sudah memutih, ya sudah lanjut usianya. Tapi saya melihat bagaimana mereka berjuang. Itu yang membuat saya nggak berani buat mengeluh. Saya malu kalau saya mengeluh dengan keadaan. Karena saya melihat bagaimana mereka, meskipun mereka sudah terpuruk, mereka bangkit Bapak Ibu. Mereka melakukan berbagai cara untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua. Bapak Ibu sekalian. Papa mama saya itu membuka warung jamu Bapak Ibu. Kios jamu. Jadi di usia tua mereka jualan jamu di depan rumah. Mereka harus tutup dan buka itu dari jam 5:30 pagi Bapak Ibu. Dan jam 11 malam mereka baru tutup. Dan saya melihat itu setiap saat Bapak Ibu. Dan terus terang Bapak Ibu di pertengahan saya kuliah, saya sempat pengen keluar. Saya pengen keluar dari kuliah. Karena naluri saya untuk mendapatkan uang makin lama makin gede. Karena saya pikir saya pengen meringankan beban mereka. Ya, saya pengen meringankan beban orang tua saya jadi beban gitu. Ya, jadi saya lakukan banyak hal dan saya bilang, "Pak, saya mau berhenti kuliah aja," saya bilang gitu. Tapi saat itu papa saya bilang gini, "Papa punya anak 9 dan yang jadi sarjana itu cuma 2 orang. Papa pengen ada yang ketiga." Oh, di situ saya mulai saya nggak suka kuliah Bapak Ibu, saya lebih suka cari uang waktu itu. Tapi satu hal yang saya lihat bahwa papa saya punya impian untuk melihat anaknya lulus. Jadi saya mungkin punya impian untuk jadi orang yang berhasil. Papa saya juga pasti pengen saya berhasil, tapi setidaknya papa saya pengen lihat saya lulus.
Jadi saya tetap beresin kuliah saya sampai selesai Bapak Ibu sekalian. Nah buat teman-teman semua yang hari ini mungkin sudah pernah mendengarkan tentang peluang bisnis yang akan dibagikan nanti. Teman-teman mungkin saat ini lagi kuliah dan teman-teman juga sedang menjalankan usahanya. Anda mungkin boleh punya impian, tapi tetap selesaikan kuliah Anda. Bagi waktu dengan bisnis ini karena kuliah, melihat Anda lulus itu impian dari orang tua Anda Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, teman-teman mungkin ada di antara Anda yang mahasiswa. Mahasiswa ini kayak saya dulu, cukup idealis Bapak Ibu. Tenang aja, sekarang masih mahasiswa. Jadi pengusaha tenang aja, nanti nikmati masa muda, masih mahasiswa. Setiap kali ada peluang yang datang, sorry, sibuk gua. Sarjana, aku mahasiswa. Banyak yang gitu enggak? Di Bandung banyak Bapak Ibu. Termasuk saya waktu itu. Termasuk saya. Nah artinya Bapak Ibu, pada saat kita menjadi seorang mahasiswa, kemudian mungkin mahasiswa masih bisa dibilang tujuannya adalah lulus. Tapi Anda harus mempersiapkan pada saat Anda beres lulus kuliah, what next? Apa yang Anda bisa lakukan? Apa yang Anda perjuangkan? Bapak Ibu sekalian, bisnis ini yang nanti akan dibagikan oleh para pengundang Anda adalah sebuah usaha yang bisa Anda perjuangkan dan Anda kerjakan meskipun saat ini Anda punya profesi utama sebagai mahasiswa. Anda bisa kerjakan meskipun Anda saat ini sebagai seorang profesional atau pekerja. Bisnis ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak untuk Anda perjuangkan Bapak Ibu. Nah, beres saya kuliah, saya coba kan ngelamar kerja. Di situ juga saya belajar lagi tuh. Saya dapat dari senior, dari orang-orang tua gitu ya. Kamu belajar yang benar. Nilaimu yang bagus. Nanti kamu kerja di perusahaan bagus. Gajimu besar. Udah gitu kamu menikah, punya istri cantik, hidup bahagia selamanya. Begitu mati masuk surga, indah banget. Pernah diajarin kayak gitu enggak? Nah saya juga selalu di brainwash dengan seperti itu Bapak Ibu. Tapi setelah saya lulus ada realita yang berbeda. Lamar, perusahaan A nggak dipanggil. Main jumlah nih, nggak ada yang manggil juga. Emangnya gampang? Nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Apalagi fakta saat ini membuktikan bahwa jumlah tenaga siap kerja jauh lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja. Anda harus bersiap sebelum waktunya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah seberes itu saya akhirnya memutuskan untuk ya udahlah saya jalanin aja segala macam aktivitas yang sebelumnya saya jalankan. Saya tetap jadi guru les, saya tetap jadi marketing, saya tetap jadi ekstrakurikuler gitu ya. Saya jalanin apa aja, karena saya pikir ya saya nggak takut kerja. Saya udah tahu hidup susah itu seperti apa dan saya ngelihat papa dan mama saya itu masih terus buka tutup warung jamu gitu. Saya punya impian, saya punya goal, saya pengen mereka pensiun. Sudah nggak layak untuk mereka seperti itu. Gitu loh. Nah akhirnya saya terus jalankan, tapi saya tahu pada saat saya menjalankan banyak aktivitas, saya berpikir hasilnya aduh kok segini gitu ya. Mau sampai kapan saya begini? Saya berjuang untuk mendapatkan hasil bukan cuma buat diri saya. Tapi justru yang lebih penting buat saya adalah kedua orang tua saya. Saya malu lihat mereka Bapak Ibu. Saya malu. Lagi gagah-gagahnya usia 20-an. Sementara ada dua sosok renta, 60 tahun lebih. Yang sedang membanting tulang untuk mendapatkan hasil. Saya malu gitu. Jadi saya pikir ya udahlah saya jalani segala macam. Tapi kok hasilnya segini-segini aja. Waktu itu saya dapat 10 juta tapi per tahun Bapak Ibu. Iya bukan per bulan. Di zaman itu 10 juta tapi per tahun. Udah ngejalin segala macam itu. Dan akhirnya biasa ya kalau orang memang sudah, aduh saya tuh udah kerja, udah gimana, udah apa. Tapi kok hasilnya masih segini aja, belum ada satu perubahan yang signifikan. Akhirnya saya selalu, tiap hari saya doa Bapak Ibu. Saya doa sama Yang Maha Kuasa, saya pengen dapat sebuah jalan, sebuah profesi yang memang tidak hanya sekedar bicara tentang apa yang saya dapatkan. Tapi saya bisa menjamin orang-orang yang saya cintai, terutama orang tua saya, setidaknya bisa dapat hidup yang lebih baik. Dan disitulah Bapak Ibu, akhirnya setiap hari saya berdoa sambil jalan terus aktivitas. Satu waktu ada sebuah telepon yang mengubah hidup saya. Ternyata yang telepon itu teman SMA saya. Dia santai banget, dia ngomongnya polos banget. Dia bilang gini, kamu udah kerja belum? Saya bilang gini, udah saya bilang. Usaha sendiri, padahal kan usaha sendiri apa ya, usaha serabutan gak bisa dibilang sebagai sebuah profesi yang gimana gitu. Tapi ya gengsi aja, ego aja. Emang kenapa saya bilang, oh
Gini, kamu pengen nggak punya penghasilan yang lebih katanya gitu. Menurut saya itu pertanyaan bodoh kan. Nggak ada orang yang pengen punya mau nggak kamu punya penghasilan yang kurang? Kan nggak mungkin. Ya, itu nggak usah dijawab gitu. Saya bilang ya iyalah, saya bilang gitu. Gini, ada peluang katanya di jalan, nanti kamu datang aja ke Jalan Balong Gede, ada sesuatu yang bisa ngasilin penghasilan tambahan buat kamu katanya gitu. Apaan itu? Saya bilang gitu. Dia polos banget ngomongnya, ya kayak MLM gitulah katanya gitu. Lo bisa nggak datang katanya gitu. Saya orangnya agak nggak enakan Bapak Ibu, jadi saya bilang ya udahlah. Saya nggak bohong kan, saya cuma ngomong ya udahlah, bukan oke deh kan, ya udahlah, saya bilang tuh, ya udah ditunggu ya, dia bilang, gitu, ya. Nah singkat cerita saya nggak datang Bapak Ibu, ya, saya nggak datang. Kenapa? Karena saya punya kakak yang tertua, yang wanita paling tua, itu sudah menjalankan bisnis network Bapak Ibu, ya. Dan menurut saya itu bisnis yang aneh, kemana-mana bawa kantong kresek gitu ya, buat jualan kopi lah apa gitu ya, buat saya itu aneh gitu. Jadi saya belum apa udah, oh itu mah yang kayak si kakak yang pertama gitu ya. Udah saya jadi singkat cerita saya nggak datang Bapak Ibu. Nah besoknya Bapak Ibu telepon lagi, kemarin kok nggak datang gitu Bapak Ibu ya. Terus saya ya ini nggak bisa, ini apa segala macam alasan saya keluarin. Dan dia bilang ya udah nggak apa-apa. Nah cuma kebetulan katanya gitu, hari ini malam ini ada lagi gitu. Bisa nggak? Ya untung saya mikirnya agak cepat Bapak Ibu. Saya pikir itu udah kedua kalinya dia telepon. Dan saya tahu teman saya seperti apa. Kemungkinan sih kalau saya nggak datang lagi, besok bakal telepon lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi saya pikir kalau misalkan lawan jenis kan masih oke lah ya. Masih agak enak didengar gitu. Ini suaranya sama-sama kayak saya, kayak badut gini Bapak Ibu. Hidup saya kan pikir saya bakal terganggu nih. Ya udah saya pikir saya putusin buat datang Bapak Ibu. Nah saya memang punya mood yang berubah-ubah Bapak Ibu, ya. Mungkin karena faktor ekonomi, jadi lingkungan juga nggak banyak teman dan lain-lain. Saya punya mood swingernya aneh Bapak Ibu, jadi sering berubah apa yang saya mau tuh gitu. Saya datang tuh ke Jalan Balong Gede itu. Jalan Balong Gede itu pertigaan Bapak Ibu, pertigaan. Jadi saya harus masuk dari Jalan Gede, masuk pertigaan. Saya karena mood saya berubah ya, saya udah keluar tuh, udah jalan, udah hampir dekat Balong Gede. Saya males Bapak Ibu. Aduh, kayaknya enggak deh gitu. Saya udah mau lewatin aja gitu. Saya mau lewatin aja, udah. Tapi kan saya mikir dulu, apa alasan yang tepat untuk bikin dia nggak nelpon lagi? Ya, tapi saya tolak gitu. Kan harus alasan tepat. Jadi saya pikir sama di jalan, udah mulai males tuh. Ya udahlah, bilang aja gue udah nyariin, saya lewatin aja tempatnya gitu saya pikir. Gue udah nyariin dan nggak ketemu, udahlah gue ngomong-ngomong gue males lu tawarin orang lain aja lah. Udahlah kayak gitu, pikir saya habis perkara Bapak Ibu. Saya belok Bapak Ibu, udah persiapan tuh, udah di konsep, benar-benar udah di konsep, udah kayak sutradara bakal ngomong gini, bakal ngomong gitu. Saya belok Bapak Ibu, mau dilewatin kan. Di ujung Bapak Ibu, ada orang lagi. Bapak Ibu, kan saya juga manusia ya. Kalau lihat muka kayak gitu kan saya kayaknya kayaknya saya jadi pembunuh gitu loh. Mukanya tuh penuh harap gitu ya, bersinar-sinar. Aduh gitu ya, kayaknya gue brengsek banget kalau gue gak jadi saya dengerin gitu ya. Udahlah saya akhirnya masuk aja, saya masuk. Nah di situ saya mendengarkan penjelasan tentang bisnis ini Bapak Ibu. Ya, saya mendengarkan penjelasan bisnis ini dimulai dari pembukaan paradigma gitu ceritanya. Ya, meskipun saya waktu itu nggak ngerti paradigma itu apa. Tapi yang saya nangkep banget, yang saya ngeh banget, ada pertama dibukain tentang Robert Kiyosaki. Nah, Robert Kiyosaki ini dijelasin tuh sama yang ngejelasin tuh. Robert Kiyosaki ini siapa? Orang yang ngerti banget gimana cara mendapatkan penghasilan, membangun aset, dijelasin. Nah, terus dari bukunya Robert Kiyosaki katanya gitu. Orang tuh dibagi jadi kuadran dua kuadran katanya gitu. Jadi ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Saya kan waktu itu masih jadi guru les Bapak Ibu. Ya masih jadi guru les, masih jadi marketing. Nah, profesi-profesi itu tuh disebutin Bapak Ibu. Dan dia bilang gini, kalau menurut buku ini ya, istilahnya kuadran kiri itu kuadran miskin. Saya tersinggung Bapak Ibu. Saya pikir gila, ini Kiyosaki ini siapa? Om saya bukan, paman saya bukan. Kok menghina gitu ya? Gitu. Nah, tapi ya udahlah.
terus lanjut tuh tentang pengenalan business stance itu seperti apa dan sebagainya. Saya cuma lihat satu hal Bapak Ibu. Oh di sini hasilnya bisa besar. Hasilnya gede, itu yang saya butuhkan. Itu yang pertama, tertarik juga. Yang kedua, ada dibilang gini, ini akumulasi katanya gitu. Jadi akumulasi itu kayak umur. Mau sekarang umur 15, 1 tahun kemudian udah pasti 16. Sekarang yang umur 20 tahun ke depan udah pasti umur 21. Artinya cepat atau lambat udah pasti nyampe punya. Nah berarti kan penghasilan yang sedemikian besar dengan sistem akumulasi selama dikerjakan pasti nyampe. Itu yang bikin saya tertarik Bapak Ibu. Saya tertarik saat itu memang cukup tertarik gitu ya. Kemudian saya memang pada saat mendengarkan bisnis ini saya ngelihat oh ini tertarik. Ini bagus. Oh ternyata apa yang saya bayangkan tentang network marketing itu tidak sesuai dengan apa yang saya saksikan langsung. Nah kemudian begitu beres ya saya pulang kembali ke rumah. Tapi ya biasa Bapak Ibu ya yang namanya orang sibuk gitu ya. Orang banyak aktivitas. Begitu beres ke rumah ya saya simpan aja itu. Baik brosur, buku atau apa itu saya simpan aja. Saya simpan dan saya larut dalam aktivitas semula. Nah akhirnya Bapak Ibu saya bersyukur sekali. Saya punya seorang pengundang yang memang beliau lembut. Beliau orangnya halus, sabar, tapi konsisten Bapak Ibu sekalian. Beliau telepon saya lagi Bapak Ibu. Hey gimana katanya, itu udah dipelajari belum? Di situ saya keinget lagi gitu. Iya sih waktu itu ada brosur ya. Dan perasaan tempo hari gue tertarik deh gitu ya. Cuma perasaan gue tertarik. Terus kata beliau gini, coba aja deh kamu pelajari dulu. Siapa tahu cocok, siapa tahu ini jalan berkat buat kamu gitu. Saya pikir waktu itu oh iya ya. Saya selama berbulan-bulan Bapak Ibu, saya doa tuh. Saya pengen sebuah pekerjaan, sebuah profesi, sebuah usaha yang memang tidak hanya buat saya pribadi, tapi saya juga bisa menjamin dan memberikan yang lebih baik buat kedua orang tua saya supaya orang tua saya bisa pensiun. Udah nggak harus lagi ada di warung jamu. Ya udah, saat itu saya pelajari dan singkat cerita Bapak Ibu, saya bergabung. Saya bergabung itu dengan permodalan yang bisa dibilang minim bahkan nggak ada Bapak Ibu. Ya, karena saya waktu itu mencapai bintang 3 kalau sekarang silver itu dengan cara jualan Bapak Ibu. Saya jualan, sampai juga jualan door to door Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini buat teman-teman yang mungkin menemukan peluang yang sebenarnya bisa mengubah hidup Anda, tapi Anda ngerasa punya masalah finansial untuk bergabung, menurut saya Bapak Ibu, kalau Anda punya kemauan pasti ada jalan. Tuhan pasti buka jalan. Saya jualan Bapak Ibu, saya jualan dan keyakinan saya semakin bertambah. Karena pada saat saya jualan, salah satu yang membeli produk saya itu adalah mamanya anak les saya Bapak Ibu. Ya, mamanya anak les saya itu beli produk. Dia tuh pertama awalnya nanyanya gini, ada nggak yang buat asma gitu? Oh, saya bilang ada. Apa? Citosan saya bilang gitu. Ya, iya Citosan. Ya, Citosan saya kasih Bapak Ibu ya. Buat teman-teman yang belum ngerti nanti tanya aja sama yang undang ya. Itu sebenarnya resep yang menyesatkan ya. Tapi itu bikin saya lebih pede loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekian hari kemudian ya, kalau nggak salah sekitar 5-6 harian gitu. Karena kan waktu ngelesin itu kan seminggu sekali ya. Jadwal ngelesin berikutnya, si mamanya anak les saya ini ngomong kayak gini. Ini bener gitu katanya gitu. Kok nggak ada perubahan sama sekali. Saya bilang gini, butuh waktu tante, saya bilang gitu. Iya saya ya berusaha dong, namanya juga berusaha kan. Masa langsung, oh iya tante kayaknya saya salah kan, langsung dia gitu. Butuh waktu tante, saya bilang gitu. Semua kan ini namanya juga herbal, saya bilang butuh waktu, gak kayak obat-obatan kimia, saya bilang gitu Bapak Ibu. Ya karena saya diajarin sama orang yang ngundang saya tuh, ya intinya ini herbal dan butuh waktu itu. Jadi itu saya pakai Bapak Ibu. Ya. Nah, udah gitu, oh ya untungnya dia percaya Bapak Ibu. Ya, dia percaya, udah gitu dia pakai lagi. Selang kurang lebih sekitar 3 minggu, berarti sekitar 1 bulan lah ya. Kan habis tuh produk. Dia nggak datang nganter anaknya, dia cuma telepon. Padahal anaknya juga lagi les. Telepon. Kan? Kayaknya nggak ada khasiatnya deh, gitu dia bilang. Saya udah mulai langsung beralasan gitu kan. Tapi sebelum saya mau beralasan, dia bilang gini. Cuman memang tante ini memang sering sakit punggung karena memang ada kolesterol. Itu hilang sih katanya gitu. Nah memang gitu tante. Jadi pertamanya saya bilang gitu. Nah Bapak Ibu, itu bukan cara yang benar memang.
Bukan cara yang benar, itu kan ngeles set 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 gitu kan. Cuman maksudnya di situ saya makin yakin Bapak Ibu. Gila ini produknya ini gitu ya. Gua salah ngasih aja masih ada gunanya gitu. Iya kan? Anda kebayang nggak? Satu produk salah ngasih bermanfaat buat kesehatan. Apalagi pas ngasihnya, bener nggak? Ini produknya luar biasa saya pikir. Ya. Nah akhirnya setelah saya bintang 3 yaitu cerita-cerita awal saya menjual bagaimana saya menjadi seorang silver atau bintang 3 ya. Kemudian saya tanya sama orang yang undang saya. Oh yang ngomong-ngomong Bapak Ibu, orang yang undang saya ini saat ini sudah benar-benar ibarat menjadi saudara, menjadi seorang kakak, seorang mentor, benar-benar sahabat terbaik buat saya. Kalau saya diminta untuk menyebutkan salah satu orang yang paling berjasa buat hidup saya akan dengan semangat saya akan mengatakan nama orang yang satu ini. Mohon berikan aplaus buat sponsor saya, pengundang saya saat itu, Godline Indonesia Bapak Ten Fung Yu. Nah terus saya tanya nih, oke saya udah silver, terus ngapain nih? Lu ajakin teman-teman gitu. Ya simpel kan, ngajakin teman-teman. Gimana saya bilang? Ya, terus caranya gimana? Ya kan waktu kemarin kan kamu ngedengerin orang itu ada yang jelasin ya itulah kurang lebih ajakin teman buat bareng-bareng ngelakuin hal yang sama lu. Sesederhana itu Bapak Ibu. Ya udahlah saya coba untuk melakukan dengan gaya seadanya Bapak Ibu ya. Teman-teman saya ajakin, saya pikir ini produknya bagus, hasilnya bisa gede. Wah cuma orang goblok yang nolak, saya pikir gitu. Jadi saya pede banget Bapak Ibu. Saya ngajakin teman-teman saya, ada yang nolak ya, ada yang pada saat saya jelasin matanya lihat. Ini bisnis apa saya pikir ya? Kok emang harus gini ya gitu ya? Ya saya ngobrol lagi sama orang yang ngundang. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu bisnis ini Bapak Ibu Anda gak kerja sendirian. Anda gak ngerti gak masalah. Anda melakukan langkah demi langkah. Anda akan dipandu oleh mentor Anda. Ya. Saya tanya lagi. Ya udah memang gitu kan. Kan gak semua orang bakal menerima apa yang kamu tawarin. Saya pikir ya benar juga ya. Sekarang kebayang gak Bapak Ibu? Kalau misalnya setiap yang kita tawarkan selalu mau, rasanya hidup ini jadi gak bagus Bapak Ibu. Benar gak sih? Perlu ada penyeimbang kan gitu. Akhirnya saya coba tawarin lagi dan salah satu rekan saya terbaik itu saya tawarin juga. Tapi beliau gak mau. Karena beliau gak mau saya tawarin adiknya. Nah di situ Bapak Ibu. Saya dari sejak awal saya bergabung ke usaha ini, saya disarankan untuk datang ke meeting, datang ke pertemuan. Ke pertemuan informasi namanya OP Bapak Ibu kalau zaman sekarang. Saya bilang, saya nggak mau. Saya yang ngerti lah cuma gitu-gitu doang. Saya pikir gitu. Dengan sombong saya menolak Bapak Ibu. Saya nggak mau yang namanya pertemuan. Ya, harus bayar pula apaan ini gitu kan. Nah akhirnya Bapak Ibu pada saat saya ngobrol tuh. Si teman saya nggak mau. Saya ketemu sama adiknya. Saya ngobrol. Adiknya itu responnya positif. Bapak Ibu kira-kira kalau Anda nawarin sesuatu. Dan orang yang Anda ajak bicara yang Anda tawarkan. Responnya kayak gini. Oh ya? Itu positif gak sih? Saya waktu itu gak punya pengalaman Bapak Ibu. Dia cuma bilang, serius? Gila ya. Itu positif bukan sih? Itu kan positif bener gak sih? Tapi bener tadi kata Pak Ruli bilang, sekian lama gak join-join. Ya, padahal udah positif. Itu apaan saya pikir ya? Saya ngobrol lagi sama mentor saya Bapak Ibu. Si A, karena mentor saya juga kenal sama beliau. Si A ini begini-begini, responnya bagus Pak, tapi gak join. Beliau bilang gini, beliau orangnya ramah, lembut Bapak Ibu. Makanya gua bilang juga bawa ke pertemuan. Elunya ke pertemuan juga. Saya kan udah habis akal Bapak Ibu ya. Karena saya penasaran banget, kenapa si positif blow on ini kok gak join-join gitu. Bingung saya gitu ya. Ya udahlah karena saya putus asa, saya bawa dia ke pertemuan, saya ajak ke pertemuan. Di pertemuan sikap saya masih nggak bagus Bapak Ibu. Awal saya pertemuan nih, saya bilang gini, Sa, tuh itu kan lu lihat itu kan ada meja ya, nah di situ ada tulisan tuh yang tulisan ceban tuh 10.000 tuh. Jadi lu masuk aja, lu bayar 10.000, nah lu masuk ke ruangan, lu dengerin aja. Terus dia bilang, lu enggak, gue di sini aja, lu masuk aja. Saya di luar Bapak Ibu. Dan orang yang saya undang nurut masuk.
Nah yang menarik Bapak Ibu, seberes pertemuan, kan saya di luar tuh. Begitu beres pertemuan ada orang-orang bubar gitu kan. Saya langsung berdiri, saya samperin. Gimana saya bilang gitu. Oh kayak pahlawan banget ya. Gimana saya bilang. Ini tuh yang kemarin lu jelasin. Iya saya bilang. Gua join. Kebayang gak Bapak Ibu? Dia gak join-join saya heran. Sekali pertemuan dia join kan. Saya juga heran. Kok bisa ya? Padahal saya udah berbusa loh Bapak Ibu. Tapi di situ saya klik. Oh ini tuh gunanya pertemuan. Nah dari situlah Bapak Ibu. Saya mulai tidak negatif sama pertemuan. Tapi saya tetap gak mau pertemuan. Ya gitu. Oke lanjut. Ya. Join Bapak Ibu ya. Jadi saya sejak dia join, saya tahu gitu manfaat pertemuan apa. Kalau ada orang yang susah banget, saya ajak pertemuan. Ada orang yang bisa di closing, langsung saya closing gitu. Jadi ngandelin kemampuan pribadi aja dengan ya cara presentasi yang belepotan. Nah akhirnya dengan cara presentasi yang belepotan pun ya saya belajar satu hal Bapak Ibu. Nggak penting dengan Anda memahami bisnis ini atau enggak. Yang penting Anda semangat, banyak orang yang bakal bergabung hanya karena semangat Anda Bapak Ibu sekalian. Ya. Dengan begitu Bapak Ibu, saya bisa break sebagai bintang 4 saat itu. Kalau bintang 4 berarti zaman sekarang apa ya? Bingung ya peringkatnya ya. Ya naik peringkat lah intinya. Ya, cuma dengan semangat aja naik peringkat Bapak Ibu. Nah pas naik peringkat itu kan di bulan tersebut ada turun bonus kan. Bagi bonus. Saya mau ngambil bonus. Saya kalau ngambil bonus kan saya rajin Bapak Ibu. Nomor 1 ya. Bonus sudah turun ya, saya bilang gitu. Ke stokis, ya, ke yang punya stokis. Yang punya stokis bilang gini, kebetulan dia juga distributor aktif, Bapak Ibu distributor juga, nggak cuma sekedar punya stokis. Oh ya, lu mau ambil nggak? Pertanyaan bodoh lagi gitu. Masa sih nggak mau diambil kan? Pasti, ya mau lah saya bilang. Gua ke Balong Gede, saya bilang, gua nggak di Balong Gede, gua ada di Hotel X, dia bilang. Hotel? Kalau lu mau ambil, lu datang ke Hotel X. Karena buat bonus ya, saya kan murahan orangnya. Demi bonus, demi duit, tak datangi wis. Ya, saya datang ke hotel, saya telepon. Di parkiran saya telepon. Lu di mana? Saya bilang. Gua udah di Hotel X. Gua di lantai 3. Lu naik aja. Saya naik. Saya gampang didikte dengan duit, Bapak Ibu. Ya. Iyalah awalnya benar-benar orang bukan benar-benar nggak punya duit 10 juta setahun, Bos. Ya 10 juta setahun cukup buat apa gitu kan? Nah, di lantai 3 itu si ruangan itu agak sedikit terbuka gini. Saya tuh telepon lagi. Telepon saya bilang, "Di mana?" saya bilang. Ini lagi sesi, ini lagi sesi. Lu masuk aja katanya. Bentar. Kalau masuk kan harus bayar saya pikir ya. Kan kalau saya masuk kan nggak bisa nyelonong gitu aja kan ada 20.000 itu di situ. Ya. Wah, itu langsung pertentangan batin Bapak Ibu. Ya. Masuk bayar. Masuk bayar. Tapi saya pikir bayarlah gitu ya. Saya bayar. Oke, saya masuk Bapak Ibu. Nah saya bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar punya kemauan yang bulat untuk mengubah hidup Bapak Ibu. Kita nggak takut kerja keras. Tuhan itu punya begitu banyak cara untuk membuat kita memiliki hikmat yang bertambah Bapak Ibu. Saya kan juga nggak mau rugi. Lagi sesi itu. Gue udah bayar 20.000. Masa gue langsung cabut? Minimal 20.000 gue berguna lah. Saya langsung duduk di paling belakang Bapak Ibu. Ya. Saat itu ada sesi yang membahas tentang impian dan sikap. Anda harus punya impian bla 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 bla. Saya pikir bacot nggak penting. Loh, saya nggak punya duit loh Bapak Ibu. Ya. Saya orang nggak punya duit. Jangan ngajarin gue tentang impian. Ya, gue pasti punya impian, wong gue nggak punya duit. Benar nggak? Nah, ya udahlah saya pikir ini nggak ada gunanya sih sebenarnya sesi ini saya pikir gitu ya. Tapi ya udahlah, kan 20.000 udah keluar sayang toh. Pengen tahu nih orang mau bacot apa lagi nih, gitu saya pikir ya. Udah gitu dia bahas tentang sikap, ya. Selain impian, Anda harus punya sikap kan. Anda sekarang sedang menjalankan satu bisnis yang besar. Anda harus menyikapi bisnis ini sebagai seorang pebisnis. Contoh, mulai dari penampilan. Masa Anda mau menawarkan sebuah bisnis besar, Anda seorang pebisnis, Anda kemana-mana pakai kaos oblong. Di situ saya pakai kaus oblong. Set. Gitu ya, pakai kaos oblong.
Anda pakai celana jeans, kumel lagi katanya gitu. Nah waktu itu saya pakai celana jeans yang memang semakin lama nggak dicuci makin enak buat dipakai Bapak Ibu. Ya, kan anak muda zaman dulu ya, kayak itulah ya. Jadi banyak sobek-sobek di sini. Sobeknya juga bukan sobek model Bapak Ibu, sobek karena kepanjangan tapi ya saya jalan seret gitu. Ya, saya pakai yang kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah belum beres Bapak Ibu ya, udah pakai oblong, celana jeans kumel, pakai sendal jepit pula katanya gitu. Saya waktu itu pakai sendal buatan Jerman mereknya Swallow warna hijau Bapak Ibu. Ya. Di situ terus terang saya tersinggung Bapak Ibu. Saya tersinggung. Gila. Ini orang siapa gitu saya pikir ya. Ini orang siapa kok kayaknya nyinggung banget gitu ya. Jadi saya nggak sampai beresin banget, saya langsung turun ke bawah Bapak Ibu. Saya turun ke bawah, saya nyalain motor kan. Nyalain motor, saya mikir. Sambil gitu, bentar. Orang itu kan gak kenal saya. Saya juga duduk paling belakang. Kayak gini nih, saya duduk, saya lihat Anda yang paling belakang, saya gak tahu Anda pakai apa aja. Gak mungkin saya sampai tahu Anda pakai sendal. Bener gak? Saya pikir, saya duduk paling belakang, dia gak kenal. Ya, gak mungkin ke gue saya pikir ya. Terus pas saya lagi gini juga, lagian ngomong-ngomong benar juga gitu ya. Iya Bapak Ibu. Nah di situ Bapak Ibu sekalian, saya mulai belajar untuk mengolah penampilan saya sendiri. Saya nggak nyaman dengan begini Bapak Ibu. Saya mah nyamannya pakai baju yang sederhana, yang biasa aja. Ya, saya nggak nyaman dengan harus pakai celana katun atau apa gitu loh Bapak Ibu. Dan saat itu saya memutuskan, saya mulai mengubah penampilan saya. Saya mulai pakai kemeja Bapak Ibu, ya, kemeja yang murahan, yang kalau panas itu nggak nyerap keringat. Yang penting murah, yang penting kelihatan rapi. Saya pikir, duit belum ada Bapak Ibu. Saya pakai celana katun, nah itu yang paling menyiksa Bapak Ibu. Karena celana katun itu kan enteng Bapak Ibu ya. Saya biasa setiap hari saya pakai celana jeans lusuh yang udah banyak, udah banyak sisa pertempuran lah gitu ya. Tapi kan berat. Pada saat saya berubah jadi celana katun, memang terus terang gak nyaman. Saya seringkali kalau pas jalan, saya suka gini-gini sih. Kayak gak pakai celana Bapak Ibu. Ya. Tapi ya kembali lagi Bapak Ibu. Pada saat saya ngerasa mulai gak nyaman, saya berpikir satu hal. Gak apa-apa lah. Gak ada artinya ketidaknyamanan sementara kalau kedepannya saya bisa berhasil. Ya. Saya telan udah itu. Saya telan udah. Jadi mau gak nyaman, mau gimana, ya udahlah, bodo amat lah. Kalau memang dengan kayak gini nih, dengan setelan gini gue bisa sukses, tak jabani gitu. Saya pikirannya begitu Bapak Ibu. Kenapa? Saking udah muak hidup susah. Saking udah bosan, saya bukan orang yang punya keadaan finansial yang memadai gitu. Saya udah muak dengan kondisi seperti itu dan saya harus berubah. Saya sudah bosan melihat kedua orang tua saya itu masih harus buka tutup warung jamu di usia tua. Saya sudah muak melihat semuanya itu, saya kasihan dengan mereka. Saya malu Bapak Ibu. Jadi apapun yang saya harus lakukan, meskipun saya nggak nyaman, saya hantam aja udah. Ya. Nah saya bersyukur Bapak Ibu, saya ada di bisnis yang menyediakan begitu banyak pendidikan, begitu banyak edukasi untuk mempersiapkan sikap dan attitude untuk menjadi seorang yang berhasil, Bapak Ibu sekalian. Nah saya jalan Bapak Ibu. Nah pada saat saya sudah mulai nih penampilannya cukup oke lah gitu ya. Saya presentasi ke semua yang saya bisa presentasi karena intinya saya belajar dari upline saya satu hal. Intinya yang namanya bisnis itu bicara tentang angka katanya gitu. Jumlah semakin banyak yang kamu tawarin, kemungkinan orang bergabung pasti makin banyak. Kan gak mungkin lu nawarin 3 yang gabung 5 katanya gitu. Saya pikir, saya kan gak pinter Bapak Ibu ya. Tapi kalau nawarin 3 gabung 5 saya juga gak goblok, itu gak mungkin gitu. Ya. Yang mungkin itu kan kalau lu nawarin 5 yang join 2 itu baru mungkin. Gak mungkin lu nawarin 3 join 5, bener juga. Jadi sekarang lu pengen orang gabungnya berapa orang? Lu pengen 10 ya berarti lu harus presentasi mungkin 40-50 orang. Masuk akal saya pikir gitu ya. Sederhana gitu aja. Ya saya presentasi Bapak Ibu. Saya presentasi termasuk juga ke salah satu saudara kerabat sepupu. Ya, saya punya pengalaman juga ini dengan sepupu saya. Sepupu saya ini awalnya bersikap sangat positif, bahkan dia yang nelpon. Gua denger gitu ya, gua denger lu Tianxi ya.
Oh iya, saya bilang gitu ya dengan semangat. Hey, jarang-jarang ada yang ngontak gue. Biasanya gue yang ngontak gak diangkat gitu kan. Lu Tiansi ya kan? Iya. Gini gue pengen denger katanya gitu. Katanya Tiansi itu bagus. Oh iya dong gitu. Biasa Bapak Ibu masih fanatisme buta gitu. Ya karena semangat yang luar biasa saya bilang. Oh iya dong. Gini aja. Gue pengen denger tapi boleh kan kalau gue sekalian ngumpulin bareng teman-teman gue? Wow boleh sekali saya bilang. Jarang-jarang orang positif kayak gitu. Ini leader luar biasa saya pikirkan gitu. Oh boleh saya bilang. Ya udah gini. Tapi ngumpulnya di rumah teman gue aja ya. Karena teman gue punya rumahnya cukup agak mending lah. Agak luas kayak gitu. Nanti lu gue jemput. Saya dijemput prospek Bapak Ibu. Untuk prospek dia dan teman-temannya. Kebayang gak? Itu hal positif yang 1.001 juta tahun sekali baru ada Bapak Ibu. Wah jadi saya pede, wah ini calon leader saya ini, wah bintang 8. Balikin telapak tangan, saya pikir gitu ya. Karena dari awal saya udah ketemu yang kayak gitu Bapak Ibu. Saya dijemput tuh singkat cerita sama sepupu saya. Sampailah ke rumah temannya. Begitu buka pintu, temannya nyambut Bapak Ibu. Oh ini ya orangnya, halo, silakan masuk. Hei, bagus sekali ini orang saya pikir. Kan saya kalau presentasi kan ada yang lihat ke atas, ya ada yang matanya gini gitu kan. Ini saya disambut loh. Silakan, ini ya orangnya gitu. Terus pas saya duduk, dia telepon sebentar ya, dia bilang. Dia telepon, ini gimana, ini gak sopan banget loh orangnya udah datang kok kitanya masih belum kumpul. Wow, prospek ngundang prospek berikutnya. Wah, luar biasa, belum pernah saya alami saya pikir ya. Saya makin semangat di situ Bapak Ibu. Datang tuh 4 orang, 5 orangan lah, jadi totalan sekitar 6-7 orang sama sepupu saya. Kita lesehan gitu kan, duduk kan. Saya kan udah siapin alat perang tuh, alat bantu tuh ya. Ada brosur apa, belum ada flip chart saat itu Bapak Ibu ya. Saya mau keluarin, dianya lagi sibuk sendiri. Dia juga ngeluarin sesuatu dari tasnya. Si tuan rumah gitu. Saya lagi ngeluarin juga gitu ya. Jadi saya cukup terganggu. Dia ngapain ya gitu. Dia ngeluarin alat bantu duluan Bapak Ibu. Set. Dia mulai dengan ini. Gini, kita kan sudah tahu kenapa kita berkumpul di sini. Dia bilang, saya sudah menjalankan 7 MLM. Dan MLM ini sama dia dibukain brosurnya. Tak, yang terbaik. Maksudnya gitu ya dalam hati. Ternyata saya mau diprospek Bapak Ibu. Pantesan kok ada prospek ngundang prospek, saya pikir gitu ya. Di situ yang namanya bintang 8 balikin telapak, biar buyar sudah Bapak Ibu. Ya. Tapi saya bersyukur saat itu Bapak Ibu, saya dididik dengan orang tua saya untuk jadi orang yang loyal. Katanya kalau Anda setia dalam perkara kecil, Anda juga akan dipercaya untuk hal yang lebih besar. Meskipun saya saat itu belum jadi siapa-siapa Bapak Ibu, tapi saya yakin bahwa gak ada hal yang terjadi secara kebetulan dalam hidup saya. Saya selalu diajar seperti itu sama almarhum kedua orang tua saya. Jadi pada saat saya meskipun belum jadi apa-apa, berhadapan dengan orang yang katanya saat itu kalau gak salah udah punya 700-800 orang di grupnya, saya gak goyah Bapak Ibu. Dia gak join TNS, saya juga gak join dia. Karena saya yakin kalau Tuhan izinkan saya untuk bergabung di TNC, Tuhan juga punya maksud untuk saya bisa sukses di TNC. Kalau sekarang ngomongnya keren gak? Kalau pas dulu keringet dingin Bapak Ibu. Iya. Tapi ya saya teguh dengan ya saya di sini gitu. Nah akhirnya pulang ya dengan dongkol juga ya singkat cerita akhirnya ya sama-sama ya ada bete-betean gitulah. Kurang ajar lu sepupu kok jebak-jebakan caranya kayak gitu gak gentle banget saya pikir kan gitu. Kalau mau ya lu jelasin gua jelasin lu ya banding-bandingan gak usah lu pengen pura-pura pengen dijelasin terus ngejebak kan gitu. Dongkol-dongkolan tapi ya udahlah. Nah itu adalah pengalaman pertama awal saya Bapak Ibu. Dan akhirnya saya menemukan lagi beberapa orang yang bergabung karena intinya adalah jumlah makin banyak orang yang bergabung pun kemungkinan bergabungnya akan semakin besar. Nah tapi Bapak Ibu pada saat saya sudah mulai punya grup, saya sudah tahu pertemuan itu penting. Saya juga datang pertemuan tapi saya nggak hadir Bapak Ibu. Jadi kebandelan itu masih ada sampai ke peringkat waktu itu berarti kalau sekarang bintang 6-an lah ya, sekitar bintang 6. Saya datang pertemuan. Kerjaan saya gini, saya ngelihat absensi.
Oh, si ini datang, downline gitu. Ini datang, oke. Begitu mereka sudah kelihatan tuh di absensi, udah pada datang, udah ada di absensi. Ya tugas saya selesai, saya pikir. Saya nggak usah nemenin di pertemuan. Saya di luar, Bapak Ibu. Jadi saya datang pertemuan, tapi saya di luar. Kerjaannya apa? Ngerokok di luar. Iya, sambil jongkok Bapak Ibu. Set, ya. Sementara yang lain lagi pertemuan. Dan saya bersyukur mungkin saya punya kepemimpinan yang kuat Bapak Ibu dari dulu. Saya punya leadership yang bagus. Jadi downline saya loyal Bapak Ibu. Ya. Minggu kedua mereka lihat mungkin si Up lagi ngerokok di luar, temenin 2 orang. Minggu ketiga ada 3 orang lagi. Itu si Up lagi pada di situ. Ayo ah. Jadi saya bikin OP di luar Bapak Ibu. Ya. Yang lain di dalam lagi bersemangat, ini bisnis luar biasa, lagi begitu. Kita lagi pipa perdamaian. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Itu grup Bapak Ibu. Nah di situ Bapak Ibu saya belajar. Di bulan, saya ingat banget di bulan dimana almost semua grup saya keluar. Omset saya terjun bebas Bapak Ibu. Ya mungkin karena mereka gak belajar gitu. Di situ saya mikir, oh gitu ya. Aduh berat sih memang buat hadir gitu ya. Tapi demi masa depan saya pikir ya. Udahlah, kayaknya ini gara-gara gue saya pikir. Saya masuk Bapak Ibu. Setiap pertemuan saya hadir dan puji Tuhan Bapak Ibu, yang ngikutin cuma sedikit. Kalau yang ngikutin keluar, all out Bapak Ibu. Full team. Ya. Tapi pada saat saya mulai mencoba untuk mencontohkan hal yang benar, itu sedikit yang ngikut gitu. Nah di situ saya belajar satu hal, oh berarti bisnis itu bisnis duplikasi, bisnis fotokopi gitu. Apa yang kita lakukan itu cenderung dilakukan sama grup kita juga. Berarti kalau masalah pertemuan dan lain saya nggak boleh sembarangan lagi nih, saya pikir seperti itu. Nah itu sekelumit tentang saya di bintang 6 Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang berproses, proses di bisnis ini apa sih? Paling penolakan Bapak Ibu. Nah naik peringkat saya ke bintang 6, saya saat itu belajar untuk keluar kota Bapak Ibu. Karena saya lihat upline saya mulai keluar kota dan saya belajar kayaknya asik juga nih ngebangun luar kota. Saya bangun luar kota dan tanpa persiapan apapun, jadi ya hasilnya memang saya terkatung-katung di luar kota. Ya, salah satu kota di Jawa Tengah saat itu. Saya belajar di sana, tapi saya belajar bagaimana beradaptasi dengan budaya setempat. Waktu itu dengan semangat yang menggebu, dengan skill yang masih agak minim gitu. Jadi kalau prospecting apa segala macam kan jadi kayak liar, kayak gitu kan. Cuma semangat-semangat doang. Akhirnya banyak orang yang nggak bisa terima dengan gaya kita Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya nggak dapat hasil di sana. Tapi entah kenapa, saya punya rasa penasaran untuk membangun kota lain gitu. Karena menurut saya, punya bisnis ini tuh nggak cuma sekedar dibangun di kota sendiri gitu. Tapi juga bisa membangun ke kota lain, ke pulau lain, bahkan ke negara lain. Nah Bapak Ibu sekalian, di bintang 6 mau ke 7 saat itu, berarti kalau sekarang sih berarti bintang 7 lah kayaknya, betul ya, bintang 7 lah saat ini. Nah, waktu dulu bintang 6 mau ke 7. Grup saya sedang tumbuh-tumbuhnya, yang di luar kota juga lagi tumbuh, yang Bandung juga bergerak. Waktu itu papa saya sakit, ya. Papa saya ini bukan orang yang bukan orang yang suka menunjukkan kalau dirinya sakit. Tapi saat itu papa saya sampai tumbang. Jadi artinya memang udah nggak tahan banget gitu. Dan singkat cerita, papa saya harus dioperasi Bapak Ibu. Papa saya harus dioperasi. Beres dari operasi, itu saya sebenarnya udah, kok nggak biasanya gitu papa kayak gini gitu. Beres dioperasi, karena memang divonis harus operasi saat itu, papa saya nggak bisa bicara. Jadi beliau ditopang banyak selang gitu ya, banyak selang-selang kedokteran, begitu beres operasi, nggak bisa bicara, nggak bisa apa. Terus terang saya lihat itu setiap hari, ya saya nggak bisa bilang firasat, tapi buat saya itu tamparan keras banget gitu. Karena saya ngelihat satu gejala yang gak pernah saya lihat sebelumnya. Saya udah punya rasa takut yang gede banget saat itu. Karena saya berjalan bisnis ini buat
buat beliau juga Bapak Ibu. Ya. Waktu itu beliau sampai harus ditopang dengan selang segala macam. Nah, tapi satu waktu begitu sudah sekian bulan di rumah sakit, jadi rute saya itu aneh Bapak Ibu waktu bintang 6 ke 7 tuh. Saya rumah sakit, jadwal, rumah sakit, jadwal, rumah sakit, jadwal, pulangnya itu jarang. Karena saya gantian jagain papa saya di rumah sakit. Nah, satu waktu Bapak Ibu, pihak rumah sakit mengatakan bahwa ayah saya sudah mendingan. Papa saya udah mendingan, sudah membaik katanya, boleh dibawa pulang. Di situ saya makanya sekarang kalau apa-apa saya nggak suka langsung terima aja gitu loh. Karena waktu itu udah benar-benar bilang ini sudah membaik, dibawa pulang gitu. Membaik, dibawa pulang. Karena sudah membaik kan. Terus grup saya yang di luar kota, yang di Jawa Tengah, itu mengadakan satu acara bersama. Dan banyak downline saya, banyak grup saya yang naik peringkat. Saya bilang gini, saya bisik-bisik sama papa saya. Pak, saya harus keluar kota. Gak lama, paling 2 hari saya bilang. Tapi saya pasti pulang dengan hasil. Saya pergi Bapak Ibu. Saya pergi. Baru saya sampai Jogja. Besok paginya itu saya tanya gimana kondisi keadaan papa saya. Dan ternyata singkat cerita papa saya sudah berpulang. Papa saya nggak bisa lihat lagi. Bahkan pada saat saya lagi berjuang di luar kota Bapak Ibu. Waktu itu upline saya langsung bilang kamu sekarang segera pulang. Kamu pakai pesawat segera pulang sekarang. Saya bilang enggak, saya mau beresin dulu sampai downline saya naik peringkat. Saya kasih selamat baru saya pulang. Saya bilang saya beresin dulu acaranya. Karena gini Bapak Ibu, saya tahu sekali bagaimana seorang papa saya. Papa saya orang yang punya tanggung jawab yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa beliau akan sangat mengerti kalau saya mau menghargai dulu mitra-mitra kerja saya. Beres, saya pulang ke Bandung. Ya saya pulang ke Bandung terus terang, saya terpukul banget Bapak Ibu karena ya orang yang saya mau perjuangkan itu nggak ada gitu. Saya berjuang buat beliau. Dan beliau dipanggil pulang gitu. Saya sampai rumah duka, itu saya jalan dengan lutut Bapak Ibu. Waktu itu. Saya jalan pakai lutut, dari sepanjang pintu masuk sampai ke peti saya jalan pakai lutut. Dan saya tahu kalau, ya saya menyesal gitu maksudnya, kenapa saya belum bisa memberikan yang lebih baik buat Bapak saya. Jadi apapun yang terjadi saat itu, saya tetap impact ke panggung, saya tetap energik meskipun dalam hati saya lagi nggak sesuai dengan apa yang saya bilang gitu loh. Buat apa? Buat mereka Bapak Ibu, buat grup, ya. Nah, setelah tepat tutup buku setelah itu, saya baru break naik New Bintang 7 dengan penghasilan yang sudah lumayan, yang seharusnya sudah mulai bisa memberi yang jauh lebih baik, tapi orang yang mau dikasih nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya benar-benar saat itu kayak orang linglung, saya nge-lag. Ya. Saya nge-lag sekian lama, terus ya saya tahu kalau ya orang tua saya kan papa dan mama, masih ada mama saya. Jadi saya dari situ saya bekerja lebih lagi, saya nggak mau hal yang sama terulang kembali Bapak Ibu sekalian. Saya nggak keburu tuh, papa saya nggak keburu buat bahagiakan. Saya harus lebih ekstra supaya mama saya masih bisa sempat saya bahagiakan. Ya, nah singkat cerita bintang 7 kemudian saya naik bintang 8. Nah di bintang 8 ini Bapak Ibu, ya saya bersyukur bahwa saya ada di bisnis yang tepat. Saya nggak takut kerja keras Bapak Ibu. Yang saya takutkan adalah saya kerja keras di tempat yang salah. Berapa banyak orang-orang pekerja keras di luar sana. Tapi berapa banyak di antara mereka yang sudah bekerja keras tapi mereka tidak mendapatkan hasil yang sepadan dengan kerja keras mereka. Banyak Bapak Ibu. Yang saya sangat bersyukur di bisnis ini, kerja keras saya ada di tempat yang tepat. Sampai akhirnya saya terima reward luxury car itu tahun 2007 Bapak Ibu. Ya, tahun 2007. Nah ini Bapak Ibu, ini motor saya. Motor perjuangan Yamaha Force One. Sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Jadi di samping Mercy saya yang putih, itu saya taruh motor ini. Mau 1 miliar pun saya nggak akan jual Bapak Ibu. Serius, Anda bisa ketawa tapi benar saya nggak akan jual. Anda mau tawar 1 miliar saya nggak akan jual. Bukan masalah harganya tapi value-nya Bapak Ibu. Saya setiap kali ngelihat motor ini, saya belajar untuk menjadi orang yang nggak lupa dengan asal. Saya berjuang pakai motor ini kehujanan Bapak Ibu, kepanasan, buat presentasi, buat jadwal. Setiap kali beres jadwal mau ke pertemuan ternyata di pertengahan jalan hujan Bapak Ibu. Ya,
Sampai basah, sampai celana dalam. Datang ke OP, cepret. Saya rasain Bapak Ibu. Saya rasakan. Saya sengaja simpan motor ini Bapak Ibu sampai detik ini. Supaya saya bisa punya gambaran saya dulu siapa. Saya gak mau lupa dengan asal. Saya gak mau jadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Saya belajar untuk terus mengingat dari mana saya berasal. Ini rumah kontrakan kami Bapak Ibu sekeluarga waktu itu. Jadi kalau teman-teman semua berpikir bahwa wah pasti datang dari keluarga yang ada, enggak, ini buktinya Bapak Ibu. Kalau Anda ke Bandung silakan cari Jalan Kebon Kopi nomor 176 dekat Gang Haji Ibu Ucu. Ya, itu tempat sekeluarga kami tinggal. Udah enggak kayak rumah Bapak Ibu. Ya. Jadi gimana saya berani bermimpi dengan kondisi seperti ini? Tapi saya bersyukur kembali lagi, saya akhirnya berani bermimpi, berani bertarung karena bisnis ini menjaga edukasi dan lingkungan yang tepat untuk mencapai impian dan cita-cita Bapak Ibu. Ya. Nah ini pada saat saya dapatkan luxury car ya secara fisik dapat 2008. Ini waktu saya ambil Mercedes Benz itu saya ajak almarhum mama saya. Saya ajak mama saya. Pada saat jatuh keluarga, mama saya ini jadi orang yang sangat antisosial Bapak Ibu. Pada saat ada orang misalkan teman saya atau mitra kerja saya berkunjung datang ke rumah, mama saya akan masuk ke kamar. Karena pada saat keluarga kami jatuh, beliau ini seorang pemikir, saya yakin bahwa beliau menyadari bahwa omongan di luar sana itu sedemikian dahsyat Bapak Ibu. Ada yang ngomong utangnya kebanyakan lah, ada yang ngomong nggak sanggup bayar apa jadi rumahnya diambil. Anda bayangkan Bapak Ibu, rumah tempat kami tinggal pun diambil dengan semua isinya. Ya. Dan itu terjadi dengan ibu saya, mama saya, di usia di atas 60 tahun. Jadi bagi saya pribadi, memberikan yang terbaik, salah satunya kebanggaan diri, pride dan percaya diri. Itu salah satu tujuan saya di bisnis ini Bapak Ibu, buat mama saya. Ini pada saat 2009 saya terima cash reward yachts, ini 2013 cash reward plane. Waktu itu juga di Jakarta. Nah ini cash reward terakhir bareng-bareng sama teman saya nih Pak Ruli ya. Aduh, Pak Ruli ini luar biasa lah. 2014. Saya waktu lihat Pak Ruli ngejar Bapak Ibu. Ini kan disediain 2 nih. Kan rivalnya ada beberapa Pak ya. Saya ngelihat Pak Ruli update status. Hasil kerja kerasnya bikin beliau tumbang. Tadinya saya pengen message Bapak Ibu. Udahlah, ngapain kerja keras, nggak perlu terlalu ngoyo gitu ya, tapi nggak enak juga. Ya, tapi akhirnya Bapak Ibu tetap kita berdua 2014 kita ada di panggung yang sama buat dapat villanya Bapak Ibu. Ya, oke. Nah Bapak Ibu, hari ini apa yang saya dapatkan? Kalau dibilang secara materi saya nggak bisa sebutkan angkanya Bapak Ibu, karena menurut saya di atas langit masih ada langit. Dan yang namanya rupiah itu semua tergantung orangnya. Relatif. Ada orang bilang 50 juta sebulan itu besar. Tapi ada orang yang bilang 500 juta sebulan itu kekecilan. Tapi ada juga orang yang bilang 2 juta sebulan gua orang paling kaya seBanten. Iya, relatif. Jadi saya nggak bisa sebutkan. Tapi kalau sekedar mobil satu aja mas tiap bulan bisa lah. Ya, kurang lebih kayak gitu. Saya nggak sebutin angkanya ya. Nah, dan lebih penting lagi Bapak Ibu, saya bisa mendapatkan semuanya itu bukan karena saya punya skill yang bagus. Saya nggak punya kepercayaan diri yang tinggi waktu awal saya bangun bisnis ini. Karena saya datang dari keluarga yang terpuruk secara ekonomi. Saya menjadi orang yang introvert. Saya marketing, betul marketing, saya nawarin segala macam. Saya nawarin segala macam dengan modal keberanian yang luar biasa. Yang kalau ditolak sekali aja saya udah langsung balik badan Bapak Ibu. Saya punya citra diri yang sangat rendah. Pada saat saya bangun bisnis ini, saya belajar untuk menipu diri saya sendiri. Ada istilah bilang fake it until you make it. Palsukan sampai benar-benar kejadian. Saya tampil sebagai orang yang penuh percaya diri, padahal saya nggak sampai di situ waktu awal saya bangun bisnis ini. Saya cuma modal semangat aja. Yang saya tahu, saya harus berjuang. Yang saya tahu, saya harus kerja keras. Kenapa? Bukan karena apa yang saya jalankan, tapi karena siapa yang ada di balik saya.
Saya ingin memperjuangkan orang-orang ini Bapak Ibu. Saya punya alasan kenapa saya mau berjuang di usaha ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya ingin berjuang buat beliau ini. Beliau ini sudah dipanggil pulang Bapak Ibu. Ini almarhum papa saya. Saya melihat contoh dan teladan dari beliau. Bagaimana beliau terus berjuang pada saat beliau dalam kondisi yang sangat terpuruk. Kalau saya lihat beliau bekerja, saya malu Bapak Ibu. Ya. Karena beliau sudah membuang semuanya untuk kami keluarganya. Beliau ini seorang pemasok, usahanya seorang pemasok. Beliau kanvas, beliau masukin barang ke berbagai toko di berbagai kota Bapak Ibu. Truk-trukan, pakai truk, bukan hal yang sedikit. Pada saat beliau jatuh, pada saat keluarga kami jatuh, beliau harus buka warung jamu, dan beliau harus pergi ke toko-toko grosir kecil untuk membeli sekedar rokok ketengan, bolpen beberapa butir, beberapa buah, telur beberapa butir untuk dijual Bapak Ibu. Dan saya tahu itu beliau membuang egonya luar biasa. Mukanya udah beliau buang. Dan saya malu setiap kali beliau melihat beliau bekerja gitu. Beliau kemana-mana pakai motor, ya. Beliau kemana-mana pakai motor saat itu, di usia yang sudah demikian tua. Setiap jam 4:30 subuh sudah bangun, dan jam 12, jam 1 malam, itu baru tidur karena baru tutup toko. Saya berjuang di usaha ini, meskipun beliau udah gak ada. Tapi saya tetap mau berjuang di sini Bapak Ibu. Karena kalau saya berhenti, saya malu. Beliau berjuang dalam kondisi yang gak menyenangkan sama sekali Bapak Ibu. Dan saya harus menunjukkan bahwa apa yang beliau tunjukkan itu turun sama diri saya. Saya mungkin termasuk salah satu dari segelintir orang yang percaya dan meyakini bahwa meskipun beliau udah gak ada, tapi justru saat beliau sudah tidak ada secara fisik, beliau selalu menyertai saya. Kemana saya pergi? Beliau bisa melihat saya di atas. Beliau bisa memantau saya apa yang saya lakukan. Dan saya gak mau bikin malu Bapak Ibu. Apapun yang harus saya alami di sini, saya akan lakukan. Untuk memberikan pada beliau apa yang beliau contohkan, itu saya lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, ini saya mengalami proses yang lumayan di 2010 Bapak Ibu. Saya baru menikah, saat itu saya punya proses yang lumayan besar, bahkan bisa dibilang salah satu yang terbesar yang pernah terjadi Bapak Ibu. Di 2010, saya turun sampai tinggal sisa 10% Bapak Ibu. Saya saat itu baru menikah. Saya menikah dengan seorang anak dari keluarga yang sangat-sangat amat mampu. Kuat sekali Bapak Ibu. Dan saya bawa untuk sampai ke bawah Bapak Ibu. Saat menikah dengan saya. Di saat jatuh, saya ingat beliau. Saya ingat almarhum papa saya. Bagaimana teladan beliau. Jadi pada saat saya terpuruk Bapak Ibu. Saat saya terpuruk, saya datang ke pusara beliau. Saya datang ke kuburan beliau di 2010 dengan kondisi bisnis yang sudah luluh lantak, sudah hancur lebur. Dan saya katakan saat itu, saya pasang bunga, tulisan villa. Saya bilang, Pak, saya akan selesaikan. Saya bakal selesaikan, saya bakal bangkit dari kejatuhan sekarang. Itu di 2010 Bapak Ibu. Jadi 2010 saya mengalami proses yang luar biasa besar dan saya harus bertarung sendirian Bapak Ibu. Ya. Saya harus ketemu lagi satu persatu. Saya harus berusaha benahi sedikit demi sedikit. Dan gak mudah Bapak Ibu. Tapi gak mudah tidak sama dengan mustahil. Meskipun tidak mudah. Tapi selama itu tidak mustahil, kita perjuangkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena saya selalu yakin Bapak Ibu. Setiap keringat kita, setiap kerja keras kita, setiap air mata kita. Mungkin manusia bisa gak melihat. Mungkin manusia bisa tidak tersentuh. Tapi sang pemberi berkat, dia yang akan melihat keringat Anda. Dia yang akan melihat air mata kita. Dia yang akan melihat betapa sulitnya untuk kita berjuang.
Kita mengetuk hatinya Bapak Ibu sekalian. Bertarung bukan untuk dilihat seorang manusia. Tapi terus berjuang untuk melunakkan hati yang maha kuasa. Sukses bukan datang dari manusia Bapak Ibu. Sukses datang dari yang maha kuasa. Tugas kita sebagai manusia adalah bertarung. Tugas kita sebagai manusia adalah berjuang. Setiap kali kita jatuh kita bangkit. Setiap kali kita terkapar kita bangkit lebih tinggi. Setiap kali kita terkapar, kita bangkit lebih tinggi Bapak Ibu sekalian. Saya membuat komitmen di 2010, saya membangun ulang semuanya Bapak Ibu. Saya bangun ulang semuanya. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian, mama saya, meskipun saya nggak bilang Bapak Ibu, mama saya tahu kondisinya. Saya nggak ngomong apa-apa. Mama saya tinggal dengan saya, tinggal dengan kami, dengan saya dan istri. Saya nggak pernah cerita tentang kondisi bisnis saya, karena saya khawatir beliau jadi kepikiran. Tapi sepertinya beliau tahu, seorang ibu itu luar biasa Bapak Ibu. Pernah satu malam, saya dibilang sama ibu saya, pada saat 2010 tuh, Mama tahu nggak gampang. Saya bingung nggak gampang gimana gitu. Mama saya kelihatannya tahu saya lagi jatuh. Mama tahu nggak gampang. Tapi anak mama pasti bisa bangun lagi. Itu jadi bekal motivasi yang luar biasa buat saya Bapak Ibu. Karena beliau ini adalah orang yang dari sejak awal, beliau yang selalu mendukung saya Bapak Ibu. Waktu saya mulai membangun luar kotanya udah mulai jadi, bonus saya belum besar Bapak Ibu. Sehingga akhirnya saya kesulitan masalah operasional untuk berangkat Bapak Ibu sekalian. Investasi keberangkatan untuk kereta dan lain-lain itu berat, untuk bis dan lain-lain. Saya ingat sekali Bapak Ibu, mama saya satu waktu saat saya mau berangkat ke salah satu kota di Jawa Tengah, mama saya ngajak saya ngobrol di meja makan Bapak Ibu, di baliknya kios jamu. Mama saya bilang gini, "Dri, lu kan mau keluar kota," katanya gitu. Kemudian beliau ambil dompet kecil, kan kalau orang dulu pakai dompet kecil itu ya, dompet yang kecil banget tuh dari kain. Lu kan mau keluar kota. Beliau keluarin dompetnya, beliau buka. Beliau ambil 20.000 Bapak Ibu. Saya ingat banget gimana wajah beliau. Beliau cuma ngeliatin uangnya terus gini. Mama gak punya yang lain selain ini. Tapi lu lebih perlu, lu pakai. Saya ambil Bapak Ibu. Itu mungkin gak cukup buat sekedar kereta. Tapi saya ambil itu sebagai pertanda. Saya materaikan di hati saya Bapak Ibu. Saya harus sukses di bisnis ini. Ibu saya memberi dengan kekurangan. Dengan uang 20.000 beliau masih sempat-sempatnya support dengan 20.000 rupiah. Semua yang beliau punya Bapak Ibu. Jadi buat saya pribadi Bapak Ibu, beliau ini memang sosok yang sangat istimewa. Pada saat saya sudah membangun ulang dari 2010, akhirnya puji Tuhan 2013 saya dapatkan cash reward plan. Mama saya nggak bisa saya ajak serta ke konvensi di Jakarta. Karena beliau usianya sudah cukup lanjut 70 sekian. Jadi kalau jalan jauh suka masalah dengan kakinya Bapak Ibu. Waktu saya pulang ke Bandung, saya cepat-cepat pulang ke Bandung. Beliau orang pertama yang saya cari. Saya cuma bilang, ini dari semua yang mama sudah kasih. Saya udah bisa buktikan saya bisa naik ke atas lagi, saya bilang. Beliau ini sudah dipanggil pulang di 2016 Bapak Ibu. 2016 bulan Februari tanggal 19. Saya kehilangan banget. Cuma satu hal yang kalau saat ini saya sudah bisa berpikir tenang. Saya bersyukur karena setidaknya saya sudah bisa melihat begitu banyak senyuman beliau. Beliau pada saat mengalami kejatuhan keluarga, beliau susah sekali untuk tersenyum Bapak Ibu. Karena beliau tahu bagaimana diomongin sama orang-orang di luar sana. Ngelihat orang asing datang ke rumah, dia masuk, beliau masuk. Orang asing itu pulang, beliau baru keluar. Paling nanya itu siapa?
Dan setiap kali diajak ngomong dengan orang yang dikenal sekalipun, dia matanya ke bawah Bapak Ibu. Itu bahasa tubuh yang saya gak suka. Saya gak suka lihat mama saya seperti itu. Yang saya syukuri di bisnis ini, mama saya seenggaknya menemukan lagi kepercayaan dirinya. Bahwa anaknya yang bungsu sudah sedikit memberikan arti buat banyak orang. Beliau lebih pede Bapak Ibu. Saya pernah ajak beliau, saya ngebangun salah satu kota tuh di Jawa Tengah. Kita saat itu bikin acara 6.000 orang Bapak Ibu. Di situ saya ajak beliau ke sana, waktu beliau masih ini kakinya. Saya bilang sama beliau, ini apa yang saya kerjakan. Dan saya perkenalkan ke semua orang, bahwa ini adalah orang yang paling berjasa buat saya. Kembali lagi Bapak Ibu, saya percaya bahwa beliau tidak hadir secara fisik. Saya nggak bisa lagi lihat fisiknya. Saya saat beliau hilang, saya bukan berbulan-bulan Bapak Ibu, hampir 1 tahun saya blank Bapak Ibu. Saya blank karena saya udah nggak bisa ngelihat beliau lagi. Tapi kembali lagi saya percaya bahwa beliau selalu bersama dengan saya. Beliau saat ini bahkan bisa melihat apa yang saya lakukan di kota lain. Pada saat beliau hadir secara fisik, mungkin beliau nggak bisa lihat apa yang saya lakukan di Jakarta. Beliau nggak bisa melihat apa yang saya lakukan selama saya di Jawa Timur. Tapi saat ini Bapak Ibu, secara fisik mungkin udah nggak ada. Tapi saya percaya sekali bahwa mata beliau menyertai kemana saya pergi. Ke kota manapun saya berjuang, mata beliau selalu ada bersama dengan saya. Ini yang menjadi sumber kekuatan untuk saya. Untuk terus bertarung. Dan pada saat 2010 Bapak Ibu. 2010 pada saat mengalami masalah yang sedemikian besar. Waktu itu saya punya emosi negatif. Jadi apa yang membuat saya bertahan sampai saat ini? Untuk saya menunjukkan bahwa dengan atau tanpa orang-orang yang meninggalkan saya akan bisa terus ke puncak. Ini yang terakhir, ini istri saya Bapak Ibu. Saya menikahi beliau berasal dari keluarga yang sangat berbeda. Beliau kuat sekali keluarga beliau. Dan pada saat ke bisnis ini, di tahun pertama kami, terjadi hal yang menghabiskan bisnis kami. Salah satu yang membuat saya bangkit dan akhirnya saya datang ke pusara ayah saya, itu perkataan beliau. Hal yang sederhana Bapak Ibu. Han, menurut kamu, orang-orang itu bisa balik gak? Itu saya kehilangan banyak sekali Bapak Ibu. Saya bilang, gak bisa. Udah gak mungkin buat mereka kembali saya bilang. Terus beliau tanya pertanyaan kedua. Kalau gitu, dari sekian bulan ini, 2 bulan ini, terus kamu mikirin apa? Itu hal sederhana betul? Iya ya, yang saya pikirin itu gak mungkin balik, terus ngapain dipikirin gitu. Itu yang membuat saya harus bangun gitu. Dan terlebih saya malah jadi ada dendam positif buat mereka semua. Kalau hari ini teman-teman, saya bisa berdiri sebagai seorang director. Ini bukan karena saya hebat. Tapi dendam positif saya yang terlalu besar buat orang-orang yang sudah meninggalkan. Saya tidak akan pernah menunjukkan pada mereka bahwa aduh kamu sih gue jadi gini nih. Saya gak akan pernah nunjukin muka itu Bapak Ibu. Gak akan pernah. Saya tidak akan pernah kontak untuk ayolah kita gini lagi. Gak akan pernah. Karena sekali dia sudah mangkir, buat saya itu sudah selesai. Saya akan bangun yang baru. Dan saya gak takut untuk berjuang lagi. Buat mereka semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini teman-teman semua, apa yang saya sharingkan, mungkin gak terlalu memberikan Anda sebuah masukan Bapak Ibu.
Karena saya nggak berbagi keterampilan yang skill yang hebat. Karena saya memang bukan orang yang punya skill hebat. Saya hanya orang yang punya impian yang jelas. Saya hanya seorang yang punya keterampilan yang sangat biasa. Mungkin di bawah rata-rata bahkan. Tapi saya punya why yang di atas rata-rata. Saya nggak peduli berapa ribu kali saya harus mencoba. Dengan berbagai kebodohan saya, dengan berbagai kegagalan saya. Tapi saya akan terus lakukan karena saya punya mereka Bapak Ibu. Hari ini teman-teman semua. Buat Anda yang hadir ke sini, saya nggak tahu apa yang saat ini Anda alami. Apakah mungkin Anda belum bergabung? Atau mungkin Anda yang sudah bergabung? Yang hari ini mungkin Anda sedang berproses. Find your why. Untuk siapa Anda berjuang? Untuk siapa Anda bertarung? Bapak Ibu teman-teman semuanya, lebih banyak orang yang negatif di luar sana dibandingkan orang-orang yang positif di dalam sini. Lebih banyak orang-orang yang akan menghendaki dan menunggu Anda untuk jatuh dan tidak mau lagi menjalankan bisnis ini. Dibandingkan orang yang terus mau mendoakan Anda untuk terus mau berjuang dan bangkit untuk Anda bisa sampai ke puncak. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang saat ini sedang menunggu. Dengar-dengar, kamu jatuh ya. Kamu yakin kamu mau teruskan? Banyak orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana, begitu banyak orang yang sedang mengintai Anda. Yang saat ini Anda sedang lemah. Saat ini Anda sedang mulai goyah keyakinan Anda untuk menjalankan bisnis ini. Tapi sadari Bapak Ibu, ada 1-2 orang yang setiap hari mereka berlutut di malam hari. Mereka menyebut nama Anda dalam doanya. Mereka orang tua Anda. Mereka orang-orang yang cinta dengan Anda. Dan mereka katakan pada Tuhan, Tuhan, tolong bantu anak saya. Tolong bantu istri saya. Tolong bantu suami saya untuk sampai ke puncak. Bapak Ibu, perjuangkan orang-orang yang Anda cintai. Perjuangkan impian-impian Anda. Pastikan teman-teman semua. Biarkan orang-orang yang di luar sana. Kita bantah semuanya. Bukan dengan perkataan, tapi dengan bukti. Apakah Anda siap untuk berjuang? Apakah Anda siap untuk menempuh jarak panjang? Apakah Anda siap untuk melawan cuaca? Kalau Anda siap, satu kalimat penutup buat Anda. Saya tunggu Anda di puncak. Selamat sore.